Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Almafas, NIM 19210042 akan menyampaikan sedikit resume materi kelompok 2 fikih muamalah tentang konsep harta dalam agama Islam. Harta secara bahasa berasal dari kata mala, yamilu, mailan yang berarti condong atau miring. Kemudian berikut ini merupakan pendapat 4 madhab tentang pengertian harta. Menurut madhab Hanafi, harta merupakan segala sesuatu yang mempunyai nilai dan bisa dikenakan ganti rugi bagi orang-orang yang merusaknya. Kemudian Imam Maliki atau madhab Maliki berpendapat bahwa harta adalah hak yang melekat pada seseorang dan menghalangi orang lain untuk menguasainya. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang bermanfaat dan bernilai bagi pemiliknya. Yang terakhir adalah Madhab Hambali. Madhab Hambali berpendapat bahwa harta adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi dan dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya kita akan membahas tentang asal-usul harta atau cara sebab kepemilikan. Yang pertama adalah kepemilikan sempurna dan yang kedua adalah kepemilikan tidak sempurna. Nah, yang pertama adalah kepemilikan sempurna. Kepemilikan sempurna ini dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama adalah cara mendapatkan harta yang belum ada pemiliknya dengan usaha yang benar. Misalkan menangkap ikan di laut atau mengambil buah-buahan di hutan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara akad seperti akad jual beli. Dan yang ketiga adalah dengan cara pergantian. Contohnya adalah warisan. Yang dimaksud pergantian itu seperti apa? Harta kan asalnya itu milik pewaris, kemudian dipindahkan kekuasaannya kepada ahli warisnya. Jadi berganti kekuasaan begitu. Nah, yang terakhir adalah dengan cara pertambahan. Seperti contoh ketika kita mempunyai pohon. Nah, pohon itu berbuah, maka buah itu juga hak milik kita secara sempurna. Nah, yang kedua adalah kepemilikan tidak sempurna. Kepemilikan tidak sempurna ini juga dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama adalah sewa menyewa. Sewa menyewa adalah akad kepemilikan manfaat dengan cara ganti rugi membayar untuk memanfaatkan barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam ini merupakan akad untuk memanfaatkan barang tersebut tanpa mengganti rugi atau membayarnya. Kemudian yang ketiga adalah wakaf. Wakaf merupakan akad kepemilikan yang diberikan untuk memenuhi kepentingan orang yang diberi wakaf. Namun wakaf ini menghalangi untuk orang yang diberi wakaf ini untuk memiliki barang yang yang diwakafkan. Kemudian yang terakhir adalah wasiat. Kenapa wasiat ini dikatakan sebagai kepemilikan yang tidak sempurna? Karena wasiat ini akan dimiliki ketika orang yang memberi wasiat ini sudah meninggal. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah mengenai pembagian harta secara umum. Yang pertama adalah mal mutakawin. Mal mutakawin ini merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya, dan cara memperolehnya itu juga menggunakan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya petani yang mengambil garam di laut atau nelayan yang mengambil ikan di laut dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah mal ghairu mutakawin. Mal ghairu mutakawin ini adalah harta yang belum ada pemiliknya secara pasti. Misalkan kayak misalkan minyak yang masih ada dalam bumi atau ikan yang masih ada dalam laut, kan belum ada yang memilikinya. Kemudian pembagian yang ketiga adalah mal misli. Mal misli adalah harta yang dapat ditemui secara gampang di pasaran, dan harta itu tuh persis tidak ada perbedaan sama sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah mal alkimi. Mal alkimi ini sulit didapatkan di pasaran. Maksudnya ada tetapi tidak sama persis seperti domba satu sama lain kan mesti ada perbedaannya. Kemudian selanjutnya adalah mal istilahi. Mal istilahi adalah harta yang kemanfaatannya itu
dimanfaatkan sekali saja langsung habis, misalnya seperti kayak makanan gitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah mal istikmali. Mal istikmali ini harta yang kemanfaatannya digunakan berkali-kali tapi tidak bisa habis, seperti tanah, rumah, atau benda-benda yang lain. Kemudian ada lagi mal mankul. Mal mankul adalah harta yang bisa dibawa kemana-mana, seperti buku, uang, handphone, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mal goiru mankul. Mal goiru mankul ini adalah harta yang tidak bisa dibawa kemana-mana, seperti tanah, rumah, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah mal ain. Mal ain ini adalah harta yang dapat dilihat dengan mata, seperti ya handphone, rumah, tanah, perusahaan, emas, dan lain-lain. Nah, mal ain ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mal ain dzati qimah, yaitu harta yang dianggap harta seperti kekayaan yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah mal ain ghairi dzati qimah, yaitu harta yang tidak dianggap sebagai harta seperti tepung, beras, gula, begitu. Kemudian selanjutnya adalah mal dain. Nah, ini merupakan harta yang tidak bisa dilihat oleh mata, biasanya berupa tanggung jawab seperti jabatan. Nah, yang terakhir adalah mal mamluk, mubah, dan mahjur. Nah, mamluk ini yang sudah jelas kepemilikannya, baik itu kepemilikan individu, umum, atau kepemilikan negara. Kemudian yang mubah ini belum ada kepemilikannya, tapi kita itu boleh untuk memanfaatkannya, ya seperti tadi air di laut atau air di sungai. Kemudian selanjutnya adalah mal mamluk, mubah, dan mahjur. Nah, mamluk ini adalah harta yang sudah jelas kepemilikannya. Sedangkan kalau mubah itu belum ada yang memiliki, tetapi kita itu boleh untuk memanfaatkannya, seperti air di sungai, atau ikan-ikan di laut. Nah, begitu. Kemudian yang mahjur adalah sesuatu yang tidak boleh dipunyai sendiri dan itu harus diberikan kepada orang lain yang mempunyai hak, seperti harta wakaf. Nah, begitu. Kemudian selanjutnya adalah ada mal khos dan mal am. Nah, mal khos berarti khusus, berarti kepemilikan harta itu khusus dimiliki oleh individu. Nah, kemudian sedangkan mal'am yang terakhir ini, mal'am adalah harta kepemilikan umum atau kepemilikan bersama. Nah, orang-orang ini yang mempunyai hak untuk memiliki boleh memanfaatkannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah fungsi harta dalam Islam. Nah, fungsi harta ini ada banyak. Yang pertama adalah harta merupakan bekal untuk beribadah. Bayangkan jika kita tidak mempunyai harta untuk membeli mukena, membeli sarung, membeli pakaian untuk menutup aurat, maka kita tidak akan bisa beribadah dengan sempurna. Nah, fungsi kedua adalah sebagai penunjang kehidupan. Nah, penunjang kehidupan ini apabila kita tidak mempunyai harta, maka kita tidak bisa makan, tidak bisa melanjutkan kehidupan, begitu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk menguji keimanan manusia. Nah, biasanya manusia ini ketika sudah mempunyai banyak harta, dia lalai. Dia lalai beribadah, dia lalai untuk bersyukur, dia terlena kepada hartanya. Nah, ini dijadikan sebagai media penguji keimanan, apakah dia lolos atau tidak. Kemudian selanjutnya fungsi harta adalah meneruskan keberlangsungan hidup. Nah, ini ada hubungannya sama fungsi yang kedua tadi untuk penunjang kehidupan. Fungsi yang selanjutnya adalah untuk menyelaraskan antara dunia dan akhirat. Nah, ini kebanyakan pandangan manusia ini banyak yang salah dalam memahami harta. Kesannya itu kayak harta adalah duniawi. Padahal ketika kita benar untuk menggunakan harta kita, bisa dijadikan sebagai dua jalan untuk memperoleh dunia dan akhirat. Misalkan kita menggunakan harta kita untuk bersedekah, berinfak, atau beribadah kepada Allah, berjihad, dan lain-lain. Kemudian fungsi selanjutnya adalah bekal untuk menuntut ilmu. Bagaimana ketika kita tidak mempunyai harta,
dan ingin menuntut ilmu, pastinya akan susah sekali untuk mendapatkan fasilitas yang terbaik, untuk mendapatkan guru dan tempat yang terbaik untuk menuntut ilmu begitu. Kemudian fungsi yang terakhir adalah untuk mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang harmonis. Ketika tidak mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, maka tidak akan tercipta kehidupan yang harmonis di negara ini. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kedudukan harta dalam Islam. Harta ini merupakan hal yang sangat krusial dalam kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan. Nah, namun dalam pandangan Islam, dalam pandangan ekonomi Islam, harta yang kita miliki itu ada hak-hak orang lain, seperti hak-hak orang fakir, miskin. Nah, bagaimana cara kita menunaikannya? Bisa melalui zakat atau sedekah. Nah, karena harta ini merupakan hanya sebuah titipan yang suatu saat akan diambil oleh yang hakikatnya punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menggunakan harta ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara menggunakan harta di jalan Allah dan mengurangi maksiat. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perekonomian kapitalisme dan sosialisme. Perekonomian kapitalisme ini berasal dari filsafat laissez-faire yang isinya mereka itu sebenarnya mengakui Tuhan, tetapi mereka menolak adanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, jadi mereka menganggap bahwa semua kepemilikan mereka, harta mereka, perusahaan mereka, semua yang didapat dengan usaha mereka sendiri adalah mutlak milik mereka, sehingga mereka berhak untuk melakukan apapun sesuka hati mereka, seperti kayak mengeksploitasi sumber daya dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan pribadi dan lain-lain. Kemudian sistem perekonomian sosialisme ini adalah kebalikannya. Jika kapitalisme ini mementingkan hak individual, maka sistem perekonomian sosialisme ini mengutamakan hak bersama atau hak milik kolektif. Mereka mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya gitu. Pembahasan terakhir adalah tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab kepemilikan harta. Yang pertama adalah hak milik pribadi. Hak milik pribadi ini berarti kepemilikannya itu hanya dimiliki oleh perorangan atau individual. Kemudian yang kedua adalah hak milik bersama. Hak milik bersama ini berarti kepemilikannya dimiliki oleh bersama, misalnya dalam masyarakat kecil. Nah, itu boleh memanfaatkan harta tersebut. Nah, tapi kepemilikannya tidak boleh dilakukan perorangan. Nah, yang terakhir adalah hak milik negara. Hak milik negara ini merupakan hak seluruh umat di mana rakyatnya itu boleh memanfaatkan harta tersebut. Kemudian untuk pemeliharaan dan kepemilikannya menjadi kewenangan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.